But I think the service excellence is not suitable for Malaysian people. Hi everyone, welcome back to my channel and this is About Sastra. Okay everyone, thank you so much for clicking this video to stop by to watch us. And today I'm not alone, we have Hai Tika. Hai Tika. Aduh, luar biasa banget. Luar biasa. Iya bersinar loh kamu, Aduh, Masya ya iyalah di antara kalian. Iyalah, kamu paling cantik pastinya. And also we have Assalamualaikum everyone. Waalaikumsalam. Aziz here again. Oke, guys, sedikit hint, another hint lah ya buat teman-teman juga Masih tahu. hint ya? Masih hint lah ya. We are counting days to be in Malaysia. Oh my god. Yang ke-6 kali, again. Yang kelima kali. Dan yang kesekian kali buat Mistika. Guys, doain ya. Aku lagi nunggu jemputan. Wow, tenang, ini kamu dijemput ya. Secinta itu kami ke Malaysia dalam 1 tahun aku ada 6 kali. Masya Allah. Bisa dibilang setiap 2 bulan aku ke Malaysia. Ini kita setiap 2 bulan ini. Betul, setiap bulan. Masya Allah, bener-bener. Terakhir Juli kan? Bener. Bener, September. Diam dulu. Oke ya, September lah ya. Oke, nah, tapi ada sebuah kabar nih guys. Ada 10 hal yang membuat orang tuh nggak suka sama Malaysia. Wow. Ada ya? Tunggu, aku mikir-mikir dulu. Coba deh pikir-pikir lagi, ada nggak hal yang bikin kalian juga, aduh Malaysia kok begini ya, aduh Malaysia kok begini ya. Oke, coba deh. Ada satu hal yang bukan bikin aku nggak suka sama Malaysia, tapi kalau Kurang selesa dan itu dan ini juga beberapa teman-teman dari Malaysia juga ternyata setuju sama apakah itu? perasaan aku ini. Jadi KLIA 2 terlalu panjang jalanannya. Betul. Gitu. Jadi jadi KLIA 2 itu akan terasa menyenangkan ketika kita baru tiba. Betul. Melihat kanan kiri deretan pesawat. Excited. Betul, merah putih gitu ya pesawatnya. Rasanya naik travelator yang panjang itu gitu. Tapi rasanya kalau sudah mau pulang itu kan rasanya sedih, berpisah. Sudahlah menahan sedih, sudahlah menahan rasa nggak mau pulang gitu. Tapi harus berjalan jauh sekali disuruh menuju jalan gate, lagi gitu. jauh. Jadi rasanya makin berat gitu, itu aja sih. Kamu nggak pernah di KLIA 1 sih. Iya, aku nggak pernah. Mr. Sastra, exactly last year ya, for the very first trip to Malaysia itu landingnya di KLIA 1. Betul sekali, alhamdulillahirobbilalamin. Ya kan, Mistika, ada nggak kamu kurang selesa atau kamu nggak nyaman ketika ada di Malaysia? Ada sih, tapi ini lebih kayak ke Shock culture. Apa? Jadi itu hampir sampai kayak Mr. Aziz ya. Ini tuh orang-orang Malaysia tuh terlalu mandiri, Mister. Kalian kebayang nggak sih kalau misalnya segala sesuatunya di Malaysia tuh kita self-service. Ya, kejadian kalau misalnya pada saat kita misalnya mau boarding. Betul. Ya kan? Allahu Akbar. Ya ampun, Mister, kamu tahu rasanya deg-degan. Betul. Ya kan? Loading bagasi ya? Iya, loading bagasi. Kita print everything by ourselves gitu. Print itu boarding boarding pass. Boarding pass juga. Iya, kemudian nomor dibuat baggage. Gitu semua loh, mau Mister. check in semua itu kita nggak pernah lakukan. Dengan kondisi yang crowded terus hektik, bingung, perasaan aduh mau meninggalkan Malaysia udah sedih, terus harus self service. Kita kan di sini udah terbiasa udah oke, semua ada yang ngurusin ya, gitu betul. Kan? Sama juga ketika kita ada di pom bensin di Malaysia, semua self service di Malaysia, harus mandiri ketika kamu ada di Malaysia. Ternyata itu antara kita shock culture karena memang kita tidak terbiasa dengan seperti itu. Jadi ketika kita pertama kali disuruh seperti itu, what? Itu kadang-kadang yang bikin aku juga berpikir ya, kalau misal aku sendirian gitu ya pergi gitu Pak, gimana? Itulah gitu, mentalitinya dibangun di situ, Mistika. Kamu harus siap, kamu harus tahu segala sesuatunya oleh diri kamu sendiri, mengukur, mengeprint, memasukin sendiri itu harus kamu tahu. Tapi jangan-jangan ini jadi inspirasi juga harusnya buat airport lain, khususnya international airport juga di Indonesia, karena itu bisa membuat kita menghindari antrian yang sangat panjang untuk dilayani gitu kan. Apalagi KLIA 2 itu khusus untuk satu jenis maskapai itu kan, yang satu maskapai low cost carrier seperti itu. Tapi itu selalu kita pakai. Iya. Nah, itu kan dari kami. Aku ada dong, boleh kan dari aku bersuara? Boleh dong. Orang Malaysia suka paksa. Itu bikin aku makan lagi.
Udah punya tapau. Can you imagine? Akbar. Last year was our very first time eat sate kajang. Iya. 45 tusuk non-stop. Bayangkan itu sama bapak. Oh my god. 50 ya? 50 tusuk. Saya biasa makan sate tusuk paling maksimal 5 tusuk saja. Udah satenya gede-gede, besar-besar, Allahu Akbar. Enak pula. Kok kita bisa ya makan itu? Kok kita habis ya, tapi kita tapau sih kemarin. Kata bapak juga paksa tapau. Masya Allah. Saking seringnya makan ya kita waktu bulan Ramadan itu kita bisa tuh sahur cuma makan madu. Ingat gak sih? Saya dibangunin sama Karena kita disuruh makan terus di malam harinya gitu ya, setelah sholat habis tarawih. tarawih makan, pas buka puasa makan, nyampe ke hotel, sebelum nyampe ke hotel dimakanin lagi. Pas sahur masih kenyang sangat. Kita cuma minum madu. Seperti itu. Udah nggak sahur, tapi bisa kok gitu kan melaksanakan puasa dengan sangat baik. Nah, bagaimana dengan pendapat orang ini? Ada 10 hal, aku penasaran banget orang luar negara yang tak suka Malaysia karena hal ini. 1, 2, 3. 10. Makanan sedap. Oh iyalah. Kenapa? Kenapa pula diorang tak suka Malaysia? Sebab makanan sedap. Itu kan perkara yang bagus. Tapi kenapa pula orang luar negara tak suka? Ini kerana setiap kali balik dari bercuti di Malaysia, kebanyakan daripada mereka mengatakan mereka perlu bersenam Yes, that happens. Relate banget. untuk membakar semula makanan-makanan yang telah dihadam daripada nasi lemak. Relate banget. Mama hinggalah kepada Allah, Mama. Malah dalam video fakta bertajuk 10 selebriti korang tak sangka pun berasal dari Malaysia dan 10 YouTuber luar negara yang fasih berbahasa Malaysia. Wow. Korang boleh nampak hampir kesemua daripada mereka jatuh cinta dengan Malaysia sebab makanan. Sama. Berbagai boleh kata kebanyakan jatuh cinta dengan Malaysia melalui Betul sekali. makanannya. dan sangat sedap nasi lemak. Of course makanan. Contohnya dalam salah satu tembubuan Guy Sebastian. Guys, Sebastian. Oh my god, he's Australian. Terkenal yang lahir di Klang tetapi What? bukan warga negara Australia. Dia mendakwa yang dia terpaksa bersenam setiap kali pulang dari Malaysia kerana makan terlalu banyak. Look at that. Because I really miss Malaysia. I was there recently. How can he was born in Malaysia? Quite a few weeks of jogging and cycling to get Exactly, rid of, that's what my Yeah. friends do. Short time. 9. Terlalu beramah. Wah. Kayak aku, jangan-jangan. Memang sangat beramah. Sangat Kalau beramah. kita tahu, mengikut kajian, majoriti orang Malaysia memang beramah tanpa mengira budaya, bangsa dan agama. Masya Allah. Dan bukan sahaja dengan sesama rakyat Malaysia, tetapi juga dengan orang luar negara. So very Bukan true. pernah tersenarai sebagai GDP. negara Asia kedua paling beramah. Masya Allah. Ditambahkan lagi, pada tahun 2019, seorang qari dari Austria, Wow. Ahmad Uchar, mengatakan yang dia suka dengan Malaysia kerana masyarakatnya sangat beramah, jauh berbeza dengan masyarakat di Very Eropah. true. Walau bagaimanapun, sikap beramah dan suka membantu orang Malaysia ini pada awalnya dikatakan menimbulkan rasa tidak selesa, terutamanya bagi orang luar negara kerana ia membuatkan mereka rasa serba salah. Betul sekali. Confirm. It's confirmed. Yes. 8. Kita serba salah Kedai jadinya. restoran 24 jam. Yes. Mesti korang jangan dengar. Senarai kali ini Tak kan. tutup. Kalau korang nak tahu, Benar. kebanyakan kedai makan di luar negara tidak beroperasi 24 jam tau. Kecuali Yes. makanan segera yang terkenal. Tapi di Malaysia, Abang Zep. kita ada Iya. restoran yang bukan setakat beroperasi Kak Ros, 24 Abang jam. Zep. Malah, restoran itu turut menyediakan pelbagai jenis makanan Betul. dari pelbagai bangsa Wow. dan pelbagai negara Wow. dan pelbagai bahasa. Wow. Restoran Mama. Ini pemersatu sepertinya restoran Mama nih ya. Mesti Mama akan jadi pilihan, betul tak? Malah Betul. orang Korea terkenal Jackson Wang yang pernah membuat persembahan di Orang Korea tersebut suka Mama? dengan Mama. Wow. 7. Makanan berisi Ya. bercampur. Nasi kandar. Allahu Akbar. Nasi-nasi semua ya. I'm coming nasi kandar. Bagi juga kan? Contohnya dari Melayu, kita ada Nasi nasi lemak. lemak, nasi kerabu dan nasi dagang. Nasi kerabu. Nasi dagang. Sayur kainan, cah kuih tiaw dan Wow. bihun. Manakala dari Hampir India semua pula, pernah kita makan ya. ada nasi daun Wow. pisang, tose, capai, Tose. Abang Mamat. Kita lagi makanan tradisi dari Bapa dan Nyonya Asam atau pedas. Asam pedas. dan Sarawak seperti kadang Abang susu, Don Raya. dan banyak lagi. Jadi bila dapat Di Bandung. berbagai jenis campuran makanan. Ya Contohnya, Allah. macam asal Johor yang dihasilkan Allah. oleh
Laksa belum Kita buat kita. nasi Selangor, nasi ambang yang menggunakan nasi dan mie atau bihun goreng. Allahu Mungkin bagi Akbar. kita orang Oh, that's amazing. biasa, berbeza dengan setengah orang Allahu Allahu Akbar. Makan pakai tangan pula. Agak pelik. 6. Bahasa bercampur. Ini merupakan salah satu keunikan orang Malaysia, iaitu bahasa yang bercampur. Betul. Tuh. Ini bahasa apa? Contohnya, di setiap negeri, kita ada logat-logat tersendiri kan? Betul. Ayah, apa lah kita buat lah peti-peti tu, Pak? Makaya aku hulu ke hello ke darat ke baro tu dia kepik. Dah 27. Dah makan ni. Makan. Terengganu. Apalah, orang cerita saja buka mulut. Garang depa. Lagi bahasa Manglish. Manglish. That's right. Melayu English. Malaysian English. Malaysian I can English. assure you there's absolutely no chance that that is going to happen. My golly gosh, that is absolutely absurd. Semua orang adalah saudara. Akbar. Dan ini merupakan trademark bagi rakyat Malaysia. 100% Kalau korang nak tahu, confirmed. di Malaysia ini, Yeah. semua orang merupakan abang, Yeah. abang, Betul. makcik, pakcik, aunty, uncle, Betul. anek ataupun sis korang. Betul. Walaupun korang tak ada sebarang bertalian dengan diorang. Ini kerana bagi kita rakyat Malaysia, panggilan ini adalah sebagai tanda hormat dan secara tidak langsung menyebabkan kita sentiasa rapat dan rasa Wow, dekat antara satu sama filosofinya lain. keren banget. Kau kan tak 4. Raja segala buah. Durian. Exactly. Malaysia malah punya Oh my god. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Look at the kemasaan color. Malaysia. Tapi salah. Buah kemasaan Malaysia adalah buah petik. Papaya ya. Bagi kita di Malaysia, buah ini merupakan buah yang paling sedap. Allahu Kan? Akbar. Namun berbezanya di luar negara, di mana mereka menganggap durian merupakan buah yang paling busuk. Aduh, kasihannya. Agak pelik. Kasihan. Jadi, kalau kita datang Malaysia, Rugi Anda. durian telah diorang akan dapat. Lagi-lagi, bila lepas makan durian ni, Aduh, ya Allah. memang lama lah melekat. Kita belum musangking, belum pernah ya tapi ya. Suka. 3. Cuti perayaan banyak sangat. Wow. Kalau korang nak tahu, Saya pikir Indonesia udah paling banyak. dapat lebih Karena mereka lebih banyak ini Mr. Supus. Oh, masing-masing wilayah dan harinya. Hari Perak, hari Pulau Pinang tapi ada. Menduduki tempat pertama di Asia Tenggara sebagai negara yang paling banyak The cuti rumah. best. Pindah, ayo pindah. Tengok cuti dekat Malaysia ni tau. Mesti korang rasa bersyukur sangat duduk Malaysia sebab banyak cuti kan? Yeay. 2. Kok ye? Jaket terbalik Apa nih? kepada rider-rider motor di luar sana. Oh, motorcycle. Kita sering melihat Iya, di tol, Iburaya di ya. Iburaya. Nah, macam ni dia. Dapat terbaca, memang rata-rata orang luar negara pelik dengan cara orang Malaysia yang menunggang motosikal memakai jaket secara terbalik, iaitu dari depan. Iya. 1. Satu, apa ini? Power of hand. Oh, Apa Inilah artinya? dia perkara yang terpaling berpaling Berkomunikasi hebat dengan di tangan. Malaysia, iaitu the power of hand. Di mana dengan memahirkan teknik ini, korang mampu menguasai teknik tertinggi terulung duduk bertanda langit di Malaysia, menghentikan lalu lintas, komunikasi tanpa suara, Betul. menembusi kawanan Nah, kita, ini Uncle kita sering lakukan seperti itu. menghentikan suara. Masya Allah. Keren banget. Ada satu yang benar-benar kena banget ya aku. Apa? Restoran 24 jam. Coba mana lagi bisa makan es durian jam 2 pagi? Benar. iya betul ya. Itu Di benar. 24 ya. The first Di kampung The first baru. time. the first Siapa time namanya? in my life. Apa? Aiman. Hai Aiman. Jam 2 pagi. Jam 2 pagi makan durian. dingin es durian, es cendol durian di Kampung Baru Mistika. Allahu Akbar, luar biasa. Kita kira mungkin makanan besar aja, ternyata seperti es-esnya pun mereka masih ada seperti itu, es cendol durian. Dan lagi-lagi bisa kita lihat di sini luar biasa banget. Ini sebenarnya bukan sesuatu yang ditakutkan karena kejelekan, namun ditakutkan karena terlalu bagus sehingga membuat orang tuh mau ke Malaysia pikir-pikir lagi nih kayak begini nih perutnya nih. Tapi bener loh ya, di Malaysia tuh kan porsinya banyak. Masya Allah. Aku
tuh pas kesana makan tuh porsinya banyak, jadi takut pas pulang ke Jakarta tuh takut tak dikenali loh. Nanti nggak lolos immigration ya? Nggak lolos beda di foto sama dia aslinya. Takut. Wow. Tapi menurut aku ya, menurut saya yang harusnya ada di posisi pertama itu adalah yang ada di nomor 9 tadi. Apa? Orangnya peramah. Karena menurut saya yang menjadi daya tarik atau attractiveness dari negara Malaysia dan membuat saya, myself personally, mau lagi come back over and over again adalah keramah tamahan orang-orangnya gitu. Betul sekali. So it's not about we are grateful to have the beautiful country like Indonesia, many islands, many beaches, many coastal area gitu. Tapi ketika kita datang ke Malaysia, sambutannya seperti keluarga ketika mereka itu tadi relate dengan orang yang suka memaksa tadi gitu ya, itu membuat kami senantiasa ingin datang karena seperti dianggap keluarga, seperti dianggap anak, seperti dianggap saudara gitu. Mau direpot, mau direpot. Padahal kami selalu bilang tolong jamin kakak semua, abang semua tidak repot-repot, tapi senantiasa don't bother yourself. Takutnya nggak paham repot. Betul, merepot. Ya, don't bother yourself. Tapi they want to bother themselves. Selalu ingin seperti itu. Mereka malah nggak nyaman kalau they don't bother themselves seperti itu. Rasa ada yang kurang, apa yang mereka persembahkan, apa yang mereka sajikan kepada kami gitu. Jadi to increase the numbers of tourism di sebuah negara rasanya adalah yang paling penting mentality dari orang-orangnya dulu gitu loh. Apakah orang-orangnya sudah siap untuk menyambut para tamu-tamu yang datang tanpa memandang bulu, tanpa membeda-bedakan yang ini yang Mat Saleh, yang ini yang dari berkulit hitam, teman-teman berkulit hitam, yang ini dari Chinese, ini dari India, tanpa membeda-bedakan seperti itu. Apakah sebuah negara itu sudah siap untuk memandang seluruh bangsa dengan secara equal gitu loh. Dan itulah yang akan membuat kita untuk datang lagi dan lagi. Itu pelajaran terbesar yang bisa kita ambil dari video ini, right? Oke, Mistika boleh sampai? Oke, jadi kalau relate dari kata Mr. Aziz ya, kalau di benak aku kayak service excellent, ya kan? Kadang-kadang kita harus bayar mahal untuk service excellent. Kamu mendapatkan service yang bagus, berarti kamu ke tempat yang bagus dong, yang ingin dilayani. Like a king, kamu harus ke tempat yang bagus dan bayarnya mahal. Dan itu tidak terjadi di Malaysia. Karena apa? Ke pasar tradisional pun semuanya service excellent. Mereka tersenyum, menyambut kita, ya itulah. Padahal kita nggak beli di tempat mereka tetap service excellent. Kita sapa mereka, juga membalas sapaan kami tuh luar biasa banget. Senyum kita ketika kita beli ditambahin, nggak kita beli dikasih. Bingung kita, itu yang membuat orang kadang-kadang merasa nggak enak. I understand this topic. Ketika mereka orang luar datang ke Malaysia, sambutnya terlalu baik, terlalu indah, terlalu ramah, terlalu hangat. Jadi kita bingung harus berbuat apa. Bingung. Sedangkan mereka juga tidak menerima imbalan, tidak mengharapkan imbalan, karena memang itu memberikan dengan hati. They give for themselves seperti itu at the end of the day. Betul. Itu filosofinya luar biasa banget sih ketika tapi boleh aku memberikan pandangan? Silakan. But I think the service excellence is not suitable for Malaysian people. Because when we are talking about excellent means they are a poor. Right? Di bawahnya itu masih ada levelnya gitu. Betul. I think that is not a service excellence, because when we are talking about excellence, they are a level, kan? Jadi mereka ada rasa kita harus ada di level diri ini kita, dorong diri kita untuk memberikan sesuatu yang lebih paling baik, harus terbaik gitu. Tapi rasanya itu default. Ya nggak sih? It's not only the seller, it's not only orang-orang yang berjualan, orang-orang yang ada di restoran, tapi semua orang yang kita temui, bahkan pembeli-pembeli di pasar pun memberikan senyuman yang sama kualitinya gitu. Jadi iya nggak sih? Jadi itulah yang membuat Malaysia rasanya, kalau di Indonesia ya betul tadi Mistika bilang service excellence, karena di Indonesia tuh selalu harus disemangati dulu, harus di-encourage dulu, ya nggak sih? Betul sekali, exactly. Kita selalu menemukan bahwa kita selalu diingatin, ayo jangan lupa senyum, ayo jangan lupa sapa, ayo jangan lupa salam gitu. Selalu jangan lupa. Tapi kalau di Malaysia, I don't think they need to force themselves untuk berlaku seperti itu. Tapi memang itu defaultnya mereka. Karakter. Dan ini yang membuat saya semakin yakin bahwa adab itu di atas ilmu, gitu ya. Karena kita tahu orang-orang itu menyekolahkan, maaf ini terlalu panjang. Orang-orang itu menyekolahkan anak-anaknya
tentu untuk membuka pintu rezeki, bener nggak sih? Karena ilmu itu bisa membuka pintu rezeki. Exactly. Tapi dengan adanya adab, kita akan mempertahankan pintu rezeki itu tetap terbuka. Beautiful, betul sekali. Jadi dengan begitu orang akan datang lagi ke Malaysia terus menerus. Yes, dan ini bisa kita ambil pelajaran mahal banget di sini secara gratis lewat video ini, yaitu ketika kita mau mendatangkan banyak tourism itu nggak harus repot-repot. Ternyata kita bangun resort mahal di sana, ternyata untuk membangun gedung-gedung tinggi di sana, ternyata naikin kualitas orang-orang kamu. Betul. Secara tidak langsung itu akan mendatangkan semua orang. Percuma kita banyak building resort sana, pantainya bagus, ada hotel, ada beach club di sini dan situ. Tapi ketika kita tidak memiliki kualitas orang yang welcome dan nggak ready untuk welcome orang banyak ke negara kita, maka percuma itu siapa yang tinggalin. Karena kalau nggak ada yang datang, karena orang itu udah kapok, udah apa kapok itu ya? Udah apa kapok itu ya? Malas, udah nggak lagi deh. Jerak untuk datang ke negara tersebut karena memang pelayanan orang-orangnya membeda-bedakan. Pelayanan orangnya tuh nggak sincere, harus pakai duit dulu baru bisa service excellent. Jadi teringat tadi yang Mistika bilang, apa namanya? Ada satu negara yang punya satu pulau cantik sekali gitu ya. I don't need to mention the name of the country. Ada satu negara yang punya pulau cantik sekali, popular banget, very popular internationally. Dan ketika kita ke sana itu kita harus datang ke hotel yang harga satu malamnya itu bisa 15 juta hanya untuk mendapatkan service yang sangat amat baik gitu. Senyumnya, salamnya, sapanya. Tapi ketika kita keluar dari hotel itu, ketika kita keluar dari restorannya, ketika kita keluar dari areanya, itu semua ya you're nobody. You're nobody gitu. Jadi keramah tamahan itu memang seperti harus ditrain dulu, sesuatu yang harus dibentuk dulu gitu loh. Tidak sesuatu yang sudah mendarah daging gitu. Nah, semoga semua orang jadi sadar bahwa tourism itu it's not necessarily about build the new things, the new buildings, the new facilities. Untuk hotel untuk orang lain. It's not only about that, but it's about mentality, how you welcome somebody from other countries. Betul. Gitu. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengenali budaya sendiri. Jangan apa-apa kita yang menyamakan dengan budaya orang lain gitu. Kita jadi ke barat-baratan, kita jadi menjunjung tinggi westernisasi. Padahal di tempat itu ada kearifan lokal yang sebenarnya senantiasa harus kita junjung tinggi, tapi karena kita profit oriented, jadinya akhirnya tergerus budaya sendiri dan akhirnya ingin mengedepankan apa yang mereka butuhkan instead of mengedepankan apa sebenarnya yang kita punya, sejujur-jujurnya, setransparan-transparannya. Ada sebuah video kemarin komplainan orang lokal yang ada di pulau tersebut, aku juga nggak sebut pulau tersebut, katanya, aduh, come on, ini masih negara kita loh, gitu. Please, toiletnya jangan pakai tisu. Kita masih orang lokal, harus di mana-mana tuh please ada air gitu. Dan yang ngomong orang lokal banget, karena dia kaget ketika dia ke hotel di tempat umum semua toilet pakai tisu. Kamu ini bukan barat, ini bukan negara luar, ini masih negara kita, negara timur. Mau membersihkan sesuatu seperti itu dengan air. Jangan pakai tisu, nggak bersih. Jadi, come on, kita jangan sampai adjust ourselves untuk kepentingan mereka. Mereka datang untuk ingin melihat kita, untuk melihat budaya kita, quality orang-orangnya, quality tempatnya, budayanya. Jangan seperti itu dong, sehingga menghilangkan identitas negara sendiri atau bangsa sendiri. Very very sad seperti itu. Kemarin ke Mistika waktu kita ke Terengganu, Mistika sempat ngomong, tapi di sini nggak ada restoran ya di sepanjang pantai, tapi nggak ada beach club di sepanjang pantai gitu. Karena itulah yang sangat menginspirasi kami bertiga gitu loh. Bagaimana Terengganu, specifically Kuala Terengganu ya waktu itu ya. Pantai Batu Buruk. Pantai Batu Buruk itu Batu Buruk ya? Iya, betul. Wow, Telaga. Ya, telaga ya kita sore-sore makan satar itu ya waktu itu ya. Telaga Batin ya. Nah, itu tuh sebenarnya menyadarkan saya Mistika dan Mr. Sastra bahwa suara sesuatu yang sangat ingin kita dengar saat kita traveling gitu ya, saat kita pergi dari kesibukan kita adalah sesuatu yang ingin kita dengar adalah keheningan. Betul. Jadi Kuala Terengganu mempersembahkan itu saat di perjalanan yang lalu.
nggak ada dub gitu ya, Masya Allah. Tetap jadi dirinya sendiri. Tetap jadi diri sendiri. Ya kan? They know their quality, jadi nggak takut dan nggak harus ikut-ikutan di negara luar. Okay guys, thank you so much for this video recommendation. That's all from us. Hope that you find this video good. If you find this video good, don't forget to thumbs up. If you're new to the channel, don't forget to subscribe button. Super much love from us in Indonesia. Very inspiring the video. We really love it. Jadi kapan ke Malaysia lagi? Besok.